Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Adalah keajaiban, setiap nafas anugerah Tuhan. Ku rasakan kemurahan-Mu mengikutiku di setiap waktu. Hari demi hari telah ku lalui, karena Tuhan yang selalu menyertai. Ku rasakan kebaikan-Mu tak pernah habis di dalam hidupku. Tuhan, ku berterima kasih untuk hidup yang Tuhan beri. Aku ada semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Apapun yang ku alami, ku mau selalu bersyukur, sebab Tuhan teramat baik bagi. Yesaya 54 ayat yang ketiga, sebab Engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Saudaraku yang terkasih, ada kalimat bijak menyatakan bahwa ketidakmampuan seseorang dalam meraih segala impian bukanlah karena faktor ekonomi, bukan karena keterbatasan dalam pendidikan ataupun status dirinya sendiri, melainkan dari ketidakmauannya untuk mewujudkan segala impian tersebut. Nah, karena itu jangan pernah takut untuk bermimpi, saudara. Jangan pernah takut untuk punya impian yang besar. Dengan memiliki impian, orang akan termotivasi, orang akan terdorong untuk berjuang dan berusaha sedemikian rupa untuk mewujudkannya. Kita semua tahu bahwa impian tidak akan menjadi kenyataan tanpa usaha. Impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Punya mimpi besar bukanlah kesombongan. Alkitab menyatakan dalam Roma 8 ayat 28 bahwa dalam segala perkara Tuhan turut bekerja, dan Tuhan punya rencana besar bagi kehidupan kita anak-anaknya. Contohnya, keberhasilan Yusuf menjadi penguasa di Mesir diawali dari sebuah mimpi besar. Meski Yusuf harus melewati sebuah proses yang panjang, penuh liku, dan bahkan sangat menyakitkan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya asalkan kita tetap hidup di jalan Tuhan. Perhatikan itu. Tuhan berkata dalam Matius 21 ayat 21, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Saudara, mari kita perhatikan, pohon akan tumbuh sesuai dengan ukuran tempatnya. Jika pohon ditanam di tanah atau di area yang luas, maka pohon itu akan bertumbuh besar. Sebaliknya, jika pohon itu hanya ditanam di sebuah pot atau di sebuah pasu yang ukurannya kecil, maka pertumbuhan pun akan terhambat dan terbatas. Oleh karena itu, saudara, miliki keberanian untuk membayar harga, keberanian untuk berkorban waktu, tenaga, ketekunan, kesetiaan, dan sebagainya. Waktu terus berjalan, ingat itu.
Karena itu jangan pernah menyia-nyiakan hal sekecil apapun yang ada di depan mata. Yesaya 54 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Dan inilah yang harus kita lakukan. Sebuah tanggung jawab, kejujuran, ketekunan, dan kesetiaan serta sebagainya harus diperpanjang, harus dikembangkan lagi, dan kemudian diikat pada patok yang sangat kuat. Sebuah prinsip yang akan membuat kita tidak akan goyah dan tidak mudah digoyahkan oleh badai angin bentuk apapun. Mengapa? Karena Tuhan adalah gunung batu yang teguh itu, dan ada harga yang harus dibayar untuk mewujudkan segala mimpi besar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah saat ini. Kami berdoa, berterima kasih, memuji Tuhan, karena Tuhan mengajar dan menegur kami supaya jangan takut untuk punya mimpi yang besar. Kami harus punya impian yang besar yang akan memotivasi kami, yang akan mendorong kami untuk mewujudkannya. Karena kami tahu Tuhan, berjalan dengan Tuhan kami akan mencapai banyak perkara-perkara indah dan ajaib. Bukan apa yang menjadi keinginan daging kami, tetapi sesuatu yang akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sesuatu yang akan membawa kami untuk mengucap syukur kepada Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sesuatu yang akan membawa kami bergantung penuh kepada Tuhan apapun keadaan yang kami alami. Kami teringat dengan Yusuf yang Tuhan izinkan proses demi proses yang menyakitkan, Tuhan izinkan dia alami. Tetapi di ujung dari setiap proses itu, akhirnya Tuhan membawa dia untuk menjadi terang, bukan hanya bagi bangsanya, tetapi bagi banyak bangsa. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak mau menyia-nyiakan waktu yang ada ini. Kami tidak pernah mau menyia-nyiakan hal sekecil apapun yang ada, yang Tuhan percayakan, yang Tuhan letakkan di hati kami. Dan biarlah kami mengerjakannya dengan ketekunan dan kesetiaan, karena kami tahu kalau kami berpatokan pada firman Allah, pada Tuhan sendiri yang adalah gunung batu yang teguh, kami tidak mudah digoyahkan oleh angin dan badai bentuk apapun. Walau ada harga yang harus dibayar, tapi kami percaya berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan pimpin perjalanan hidup kami. Tuhan tetap ditinggikan, dimuliakan hari ini dan selama-lamanya dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami tetap berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak